Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali pada channel Maftuhul Production yang hari ini akan membahas berkenaan dengan materi fikih. Kemarin kita sudah masuk materi thaharah wudu, sekarang kita masuk thaharah yaitu bagian tayamum ya. Jadi tayamum itu adalah pengganti ketika tidak menemukan air maka bisa menggunakan tayamum. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan yang berkenaan dengan tata cara tayamum. Oke. Jadi tayamum dari segi bahasa artinya adalah bermaksud atau menuju. Jadi menuju atau bermaksud atau sebuah tujuan ya. Sedangkan menurut istilah fikih, tayamum artinya adalah mempertemukan debu yang suci, mensucikan pada wajah dan dua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi atau basuhan terhadap anggota badan dengan syarat-syarat khusus ya, atau dengan syarat-syarat tertentu. Oke. Adapun syarat tayamum ada 5 hal. Yang pertama adalah adanya alasan ya. Jadi tayamum itu adanya alasan atau adanya sebuah hajat ya. Di antaranya adalah misalnya bepergian atau sedang sakit atau sudah tidak ada air di wilayah tertentu, musim kering, sehingga alasan ini bisa menjadikan diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum. Yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Jadi tidak boleh tayamum untuk sholat sebelum masuk waktunya. Jadi seumpama kita mau sholat duhur ternyata tayamum sekelas 10 jam 10 ya nggak boleh ya, harus masuk waktunya, sudah masuk baru kita boleh tayamum. Itu pun harus kita mencari air dulu bagi yang tidak ada air ya. Terus mencari air setelah waktu sholat tiba, baik dilakukan sendiri atau orang lain. Jadi kalau kita rombongannya, jadi carilah air dari sesama rombongan. Jika sendirian, maka pandangan sekitarnya dari 4 mata angin jika di tanah yang rata. Jadi jika di tanah yang tinggi atau tanah naik turun maka pandangan harus jeli. Jadi memang benar-benar kita harus mencari air ini, dan dari segi dengan pandangan mata yang harus jeli juga ini menjadikan kita harus memang berusaha untuk mencari air. Jadi alasan kan ya, misalnya kalau menggunakan air khawatir jiwa terancam atau khawatir hilangnya manfaat suatu anggota badan. Termasuk alasan keempat inilah adalah ada air pada jarak dekat. Namun jika ke air itu khawatir kalau diterkam binatang buas atau harta bendanya dicuri atau digasap, termasuk alasan ini adalah membutuhkan air untuk selain wudhu. Jadi memang alasannya memang tadi harus benar-benar ini masuknya ke sebuah hajat ya. Di antaranya adalah seumpama kita anggota tubuh kita, tangan atau kaki kita kalau kena air justru malah menjadikan khawatir atau menjadikan kena air bisa sembuhnya bisa menjadi lama, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan di antara juga umpama kita punya air itu hanya untuk memang kebutuhan minum saja ya. Jadi air memang kita di padang pasir hanya ada air yang dibuat untuk konsumsi kita, hanya untuk minum kita, maka kita boleh mengganti dengan tayamum. Dan ada alasan lain yaitu kita mencari air, ternyata di depan air itu ada binatang buas. Jadi kalau kita ke sana kemungkinan kita justru akan celaka atau akan kena marak bahaya, maka kita boleh menggantinya. Dan mencari debu yang suci dan mensucikan serta tidak basah. Jadi termasuk debu suci adalah debu yang digasap atau debu kubur yang belum pernah digali lagi. Dalam sebagian saran takrib terdapat tambahan bahwa debu itu harus bisa berterbangan. Jika bercampur dengan batu kapur atau pasir maka tidak sah untuk tayamum. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh An-Nawawi dalam Majmu' Syarab Madhab dan Taskhih. Akan tapi dalam Raudhah dan Fatwa Nawawi memperbolehkan hal tersebut, yaitu tayamum dengan debu yang bercampur dengan batu kapur atau pasir ya. Jadi terdapat khilafah, terdapat berseri pendapat tentang posisi atau bahan dari debu itu ya. Jadi tayamum dengan pasir yang bisa berterbangan itu sah. Tidak sah tayamum dengan selain debu, misalnya bedak, tembikar yang diremuk. Demikian juga tidak sah tayamum dengan debu yang najis, debu yang mustakmal atau debu yang sudah pernah digunakan untuk tayamum, dan tidak boleh digunakan tayamum lagi. Makanya ketika debu yang sudah dibuat itu harus
dibuang, nggak boleh dibuat lagi karena itu sudah kategori mustamal atau sudah pernah digunakan. Sekarang fardu tayamum. Fardu tayamum adalah termasuk juga rukun tayamum. Yang pertama, jika berniat fardu dan sunat maka boleh melakukan sholat fardu dan sholat sunat. Jika niat hanya fardu saja maka boleh melakukan sholat fardu dan sunat. Jika niat sunat saja maka hanya boleh melakukan sholat sunat saja. Jika hanya niat syarat saja maka hanya boleh melakukan sholat sunat saja. Jadi adalah ketentuan tentang niat ya. Sudah hafal niatnya tayamum? Nah, itu tayamumah listibahatis sholat fardu lillahi ta'ala. Ini, jadi niat tayamum itu harus disertakan dengan memindahkan debu ke wajah. Jadi samanya dengan kita wudhu itu niatnya harus bersamaan dengan kita membasuh wajah ya. Sama dengan ketika niat tayamum itu langsung nawaitu tayamumah atau hati kita gemerentek niat itu ketika memindahkan debu ke wajah dan dua tangan. Niat juga harus diabadikan sampai mengusap sebagian dari wajah. Jika hadas setelah memindahkan debu, maka debu yang sudah diangkat jangan diusapkan, gunakan debu lainnya untuk diusapkan ya. Dan kedua adalah mengusap wajah tadi sudah. Yang ketiga mengusap dua tangan beserta dua siku. Mengusap dua tangan harus dengan dua pukulan. Jika tangan diletakkan pada debu yang halus lalu ada debu yang menempel tanpa dipukul maka sudah sah ya. Dan keempat adalah tertib ya, tidak boleh dalam tayamum tangannya dulu baru wajahnya atau wajahnya dulu baru niat. Itu enggak boleh, harus urut dari yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga adalah mengusap tangan, kedua tangannya ya. Oke, saya kira hanya itu yang digunakan. Ingat, dalam tayamum itu hanya dipergunakan dalam satu sholatan. Artinya ketika tayamum sholat fardu sholat duhur maka hanya untuk sholat fardu duhur. Ketika masuk ke sholat asar maka harus tayamum lagi. Meskipun kalian masih suci, tidak ada yang membatalkan ketika tayamum, maka sama halnya dengan sholat tayamum hanya digunakan untuk satu sholat fardu. Kalau sholat sunat boleh untuk macam-macam sholat sunat, tapi kalau untuk sholat fardu harus disertai dengan setiap kali sholat harus bertayamum untuk sholat fardu ya. Dan hal-hal yang membatalkan tayamum sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Artinya ketika sudah tayamum ternyata kok kita ternyata kita kentut atau kita hal sama dengan membatalkan wudhu, maka tayamum juga batal ya. Jadi yang membatalkan wudhu kemarin kan keluar dari jalan dua, yaitu kubul dan dubur, atau dia sedang mabuk atau hilang akal, terus apalagi kemarin bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim ya. Jadi itu adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Lah, tayamum itu kalau posisi kita sedang mencari air, tidak ketemu airnya, tetapi ketika setelah wudhu, setelah tayamum ternyata ada air, maka otomatis wudhunya batal, harus dengan mengganti tayamum tadi dengan berwudhu. Tapi kalau sudah selesai sholat Pak, bagaimana Pak? Pada waktu itu dulu ada dua sahabat yang ketika sudah sholat menemukan air. Ada satu sahabat yang tetap dia wudhu lagi dan dia mengulangi sholatnya, tapi ada sahabat yang sudah tidak melaksanakan dua-duanya. Ini berarti terdapat khilafiyah ya. Demikian saya kira cukup. Nanti kita sambung lagi materi selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.